Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar, dan kini saatnya kita akan dengarkan rekaman ulang untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita akan putarkan pertemuan yang ke-88 masih dalam bab muraqabah, dan masih pula pembahasan hadis yang ke-65 bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Sewed hafidhahullah ta'ala. Semoga bermanfaat dan kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar Radio Indosiar yang kami hormati. Alhamdulillah sudah kita baca kisah dari Bani Israel yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang 3 orang dari kalangan mereka yang abras, aqra' dan a'ma. Yang satu memiliki penyakit belang, yang satu tidak memiliki rambut atau yang tidak tumbuh rambut, yang ketiga seorang yang buta. Dan sudah kita sampaikan kisahnya bahwa ketiga-tiganya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, didatangkan malaikat kepadanya dan kemudian bertanya kepada mereka, apa yang paling kalian sukai? Tentunya karena mereka merasa mereka direndahkan oleh manusia dengan penyakit belangnya, atau dengan tidak tumbuhnya rambut pada dirinya, atau dengan butanya. Maka pertama yang mereka katakan, yang paling aku sukai, kata si belang, adalah kulit yang mulus, yang bagus. Yang kedua mengatakan, aku yang paling aku inginkan adalah rambut yang bagus. Yang ketiga berkata, sungguh yang paling aku inginkan adalah Allah mengembalikan pandangan mataku. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan dari jawaban 3 orang ini sudah kelihatan agak berbeda. Jawaban pertama hanya berkata al-launul hasan wal jasadul hasan, warna yang bagus, kulit yang bagus. Yang kedua juga sama, yang paling aku suka adalah rambut yang bagus. Tapi lihat orang yang ketiga, ketika ditanya apa yang paling kamu sukai, yang paling aku sukai kalau Allah mengembalikan pandangan mataku. Disebut Allah mengembalikan mataku. Artinya walaupun dia menyebutkan apa yang paling dia sukai, tapi yang dia harapkan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia berkata ar-raddallah, yani an yaruddallah alayya basari. Allah mengembalikan pandangan mataku kepadaku, yang paling aku sukai. Maka kemudian diberikan pada mereka dengan diusapnya mereka, kulit mereka, rambut mereka, dan mata mereka. Tiba-tiba semua yang mereka harapkan didapat. Kemudian ditanya masing-masing, apa harta yang paling disukai? Yang pertama menyatakan unta, maka diberi unta yang sedang hamil. Yang kedua menjawab sapi, baqarah, maka diberikan sapi yang sedang hamil. Demikian pula yang ketiga, yang paling dia sukai adalah kambing, maka diberi kambing yang sedang hamil. Maka binatang ternak mereka, unta yang pertama, sapi pada yang kedua, dan kambing pada yang ketiga, beranak pinak menjadi banyak sampai masing-masing memiliki lembah. Kemudian didatangi oleh malaikat tadi dalam bentuk manusia, dan keadaannya seperti keadaan mereka dulu ketika masih miskin, masih memiliki penyakit-penyakit tersebut. Dan kemudian menyatakan, aku orang miskin, aku butuh bantuan, aku terputus dalam safar, aku kehabisan bekal,
Tidak ada yang bisa menolong aku kecuali Allah SWT, dan kemudian engkau berikan 1 ekor unta saja. Kepada yang kedua, berikan kepadaku 1 ekor sapi saja. Demikian pula yang ketiga, 1 ekor kambing saja. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ternyata jawaban mereka berbeda. Yang pertama dan kedua dengan sombongnya menyatakan urusanku banyak, hak-hak yang harus aku keluarkan banyak, kewajiban-kewajiban yang harus aku keluarkan sangat banyak. Maka malaikat tadi berkata, mungkin aku kelihatannya kenal dengan engkau. Bukankah kamu dulunya begini dan begitu? Ternyata yang pertama dan kedua tidak mengakuinya dan berkata, kata siapa? Aku bisa kaya seperti ini karena memang aku turunan orang kaya. Aku mewarisinya dari bapakku dan kakekku, kabir an kabir, ila akhirih. Kecuali yang ketiga. Yang ketiga ketika diingatkan masalah kenikmatan, dia menyatakan, betul, aku dulu seperti kamu, aku begini, aku begitu, dan Allah mengembalikan kepadaku pandangan mataku, dan Allah memberikan kekayaanku seperti ini, berlimpah ruah. Maka silahkan kamu ambil yang kamu mau, dan kamu tinggal yang kamu mau. Maka malaikat tadi berkata kepada yang pertama dan kedua yang menolaknya dengan sombong bahkan berdusta, semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaanmu semula. Adapun pada yang ketiga dikatakan bahwasanya aku hanya ujian kepadamu dan aku tidak mengambilnya sedikit pun. Peganglah hartamu. Ikhwani fiddina azakumullah. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama tentang kalimat salasa min Bani Israel. Berarti kisah tersebut kisah Bani Israel, atau dengan bahasa yang sering kita dengar, Israiliyat. Apakah boleh mengambil faedah dari kisah-kisah Israiliyat? Tergantung. Kalau yang menceritakannya adalah Rasulullah sendiri SAW, maka kita mengambil faedah dan menerimanya bukan karena Bani Israilnya, tetapi karena Rasulullah SAW yang menceritakan. Maka ini adalah hadis yang sahih, dan ini adalah ucapan yang hak yang dikisahkan oleh seorang nabiyyun mursal, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sadiqul masduq, yang jujur terpercaya, yang tidak pernah berdusta, la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, kecuali wahyu diwahyukan kepadanya. Maka jelas kita terima, sami'na wa ata'na wa astafid minha. Kita ambil, kita terima, dan kita ambil faedah daripadanya. Tetapi ada kisah Bani Israel yang jelas pertentangannya dengan Al-Quran dan Sunnah, justru bertentangan dengan dalil-dalil dari Quran dan dalil-dalil dari Sunnah. Maka tentunya yang demikian, kisah-kisah Israiliyat yang seperti ini jelas batil dan harus kita tolak. Yang ketiga, kalau ternyata nggak ada kecocokannya dengan Quran dan Sunnah, tetapi nggak ada juga pertentangannya dengan Quran dan Sunnah, inilah yang kita tawakuf. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis ini, atau dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, kata beliau, amma ma ruwiya anhum an ahbarihim wa ulama'ihim fa innahu yanqasimu ila thalathati aqsam. Kata Syekh rahimahullah, adapun apa yang diriwayatkan dari mereka, dari Bani Israel, dari pendeta mereka atau dari tokoh-tokoh ulama mereka, maka terbagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Al-awwal, yang pertama, ma syahida syar'u bi butlanihi. Yang pertama adalah kisah-kisah Bani Israel yang disaksikan oleh syariat. Syariat itu adalah Quran dan Sunnah, yang dipersaksikan oleh syariat tentang batilnya kisah tersebut atau batilnya cerita tersebut. Fa hadza batilun yajibu radduh. Maka yang demikian batil harus kita tolak. Seperti cerita tentang atau ceritanya kaum Nasrani tentang Isa alaihissalam yang memiliki sifat ketuhanan atau anak Tuhan dan sebagainya, maka kita tidak percaya. Mengapa? Karena jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Allah yang maha benar, Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu justru menceritakan tentang kehambaan Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau adalah hamba manusia, bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan pula satu yang tiga atau tiga yang satu, tetapi benar-benar seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan Tuhan,
bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Dan lain-lain dari kisah-kisah Bani Israel, kisahnya Yahudi misalnya, yang menyatakan Uzair anak Tuhan, itu juga kita tentang, karena jelas pertentangannya dengan Quran dan Sunnah. Wa kadzalika, demikian pula kisah-kisah lain dari Bani Israel, dari Yahudi atau Nasrani, yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kita tolak dan kita katakan itu batil, itu dusta, tidak mungkin, karena Allah mengatakan tidak seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan tidak seperti itu. Wathani, yang kedua, ma syahida syar'u bisidqihi, apa yang dibenarkan oleh syariat tentang kebenarannya, atau yang dipersaksikan oleh syariat kebenarannya. Artinya dipersaksikan oleh Quran dan Sunnah, oleh Allah dan Rasulnya, bahwa itu benar. Kisah-kisah Bani Israel yang seperti ini tentunya diterima. La li'annahu min akhbari Bani Israel, bukan karena itu adalah dari Bani Israel harus kita terima, bukan. Tetapi karena syariat membenarkan kisah tersebut, maka kita menerimanya karena Allah membenarkannya. Kita menerimanya karena Rasulullah SAW membenarkannya. Seperti kisah-kisah Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana Bani Israel yang meminta kepada Musa untuk bisa berbicara atau bisa melihat Allah dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka ila akhirnya. Atau kisah tentang penyembelihan Baqarah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, atau kisah-kisah lainnya dari kisah-kisah Bani Israel yang ada dalam Quran, maka kita terima. Atau kisah-kisah Bani Israel dalam hadis, seperti hadis yang sedang kita baca, inna thalatha min Bani Israel, sesungguhnya 3 orang dari kalangan Bani Israel, maka kita terima kisah ini karena dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, ma lam yakun fi syar'i tasdiquhu wa la takdzibuh. Al-thalith, yang ketiga, kisah-kisah Bani Israel yang tidak ada pembenarannya dalam Quran dan Sunnah, dan tidak ada pula penolakannya dalam Quran dan Sunnah. Kata beliau, fahada yutawaqqaf fi, yang seperti ini kita abstain atau kita tawakuf, tidak mengomentarinya, tidak membenarkannya, tidak mendustakannya. Mengapa demikian? Kalau kita membenarkan, khawatir kalau ternyata itu dusta dari kedustaan Bani Israel. Kalau kita ternyata mendustakannya, khawatir ternyata itu benar dari Nabi mereka. Maka kita diam dan kita berkata, wallahu a'lam, mungkin saja. Karena nggak ada pertentangannya dengan Quran dan Sunnah. Banyak kisah-kisah yang merincikan kisah-kisah yang ada dalam Quran dan Sunnah, sehingga kita diam. Mengapa? Mau ditentang, memang kisah asalnya ada. Kisah Dzulqarnain ada, kisah Ya'juj wa Ma'juj ada, kisah apalagi ada. Bani Israil menceritakan tentang itu juga sama, tetapi lebih detail. Apakah rinciannya ini benar? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Katanya Ya'juj wa Ma'juj sekarang ini sedang berupaya untuk keluar dengan membawa balok yang besar oleh orang banyak, dan kemudian dipukulkan ke pintu gerbangnya dengan mengatakan insya, 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 yang artinya kalau dikehendaki, kalau dikehendaki, kalau dikehendaki. Sampai nanti ketika insya Allah baru terbongkar dan keluarlah Ya'juj Ma'juj ke dunia kita ini. Apakah itu benar? Wallahu a'lam, mungkin. Karena kisah Ya'juj Ma'juj memang ada, dan disebutkan pula di dalam Al-Quran tentang mereka dalam keadaan akan keluar di akhir zaman. Dan Rasulullah SAW juga telah menceritakan tentang mereka. Jumlahnya lebih banyak dari kalian, begini, ila akhirnya. Tapi apakah betul sekarang ini mereka sedang membawa balok tadi, kemudian mendorongnya, memukul-mukulkannya dengan kalimat insya, insya, insya? Wallahu alam. Mungkin benar, mungkin juga tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Taib, ini 3 keadaan dari kisah-kisah Israiliyat. Apa yang ada pembenarannya dalam Quran dan Sunnah kita terima, apa yang ada pertentangannya dalam Quran dan Sunnah kita tolak, dan apa yang tidak ada persetujuannya ataupun penentangannya dalam Quran dan Sunnah, maka kita diam
dan kita menyatakan wallahu ta'ala alam, mungkin saja benar, mungkin tidak, wallahu alam. Barakallahu fikum. Sekarang siapa yang dimaksud Bani Israel? Ikhwani fillah azakumullah, Bani Israel dari kata Israel yakni Ishaq ibn Ibrahim alaihi wassalam. Jadi ternyata Israel adalah Nabi Ishaq, anaknya Nabi Ibrahim. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada mereka. Yaitu saudaranya Ismail dari lain ibu. Kalau Ismail anaknya Hajar, kalau Ishaq anaknya Sarah. Barakallahu fikum. Berarti siapa itu Bani Israel? Bani adalah turunan atau anak-anak. Bani Israel anak-anaknya Israel, anak-anaknya Nabi Ishaq ibni Ibrahim alaihi wassalam. Yang berarti di antara turunan Israel, turunan Ishaq adalah Musa, wa Harun, wa Isa, dan lain-lainnya. Yang berarti berita-berita dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nasrani dan yang bersama mereka dan yang merupakan kerabat-kerabat mereka dari turunan Ishaq ibni Ibrahim alaihi wassalam. Ini Bani Israel. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sehingga jangan serta-merta kamu dapat cerita dari Nasrani atau Yahudi, cerita-cerita masa lalu, apakah betul bahwa Nabi Yosef begini-begini, apakah benar ada kisah mereka biasa menyebut Ibrahim dengan Abraham, atau mereka menyebut kisah tentang Noah dan sebagainya. Kita katakan wallahu a'lam, mungkin iya mungkin tidak, karena tidak ada pertentangan dalam Quran dan Sunnah. Tetapi kalau ada pertentangannya dengan jelas, kamu katakan dengan tegas, tidak. Yang benar tidak seperti itu. Yang benar adalah dalam Quran, Nabi Isa adalah nabiyun, seorang manusia yang diangkat sebagai rasul yang tidak memiliki sifat ketuhanan. Kamu tentang. Kalau mukjizatnya iya. Disebutkan mukjizatnya Nabi Isa bisa berbicara ketika di dalam pangkuan ibunya, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Demikian pula keistimewaannya Allah berikan mukjizat, yaitu bisa menyembuhkan orang yang belang, bisa begini dan bisa begitu. Itu adalah mukjizat, bukan ketuhanan sama sekali. Maka beliau adalah seorang nabiun mursal alaihi salatu wassalam. Demikian pula barakallahu fikum pada yang lainnya. Kalau ada pertentangan dalam Quran dan Sunnah, kita katakan bahwa itu batil, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari